Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita diketemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan iman masih melekat dalam hati dan diri kita masing-masing. Inilah kenikmatan yang paling besar yang harus selalu kita syukuri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah. Ini adalah sebuah kisah nyata, bukan sebuah kisah yang hanya merupakan sebuah dongeng semata atau merupakan sebuah kisah fiktif belaka. Tapi ini adalah sebuah kisah nyata, di mana melalui kisah ini kita dapat membenarkan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yang mana beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Tanya sahabat. Kata Rasulullah, khilaqud dzikr. Inilah salah satu hadis yang menunjukkan kabar kegembiraan kepada seseorang, di mana seseorang tersebut akan memasuki taman-taman surga. Dan ini ternyata dibuktikan dalam sebuah cerita yang akan saya ceritakan ini. Dalam cerita ini berasal dari cerita yang disampaikan oleh Syekh Hisham Al-Burhani. Beliau salah seorang ulama dari Damaskus. Dalam cerita beliau yang disampaikan dalam sebuah pengajian, beliau menceritakan bahwa di Damaskus itu ada sebuah pekuburan yang sangat terkenal. Sebuah makam yang sangat terkenal, di mana makam tersebut disemayamkan berbagai orang-orang pilihan Allah. Di sana ada ulama, ada aulia, ada orang-orang yang syahid mati di jalannya Allah. Pekuburan yang di Damaskus ini sangat terkenal. Semua orang seakan-akan telah mengetahui makam yang ada di Damaskus ini. Makam ini bernama makam Dahdah. Di makam ini ada seorang yang aktivitasnya adalah mengurusi makam. Dia menggali makam untuk menguburkan orang-orang yang akan dikuburkan di dalam makam tersebut. Pada suatu hari, orang yang aktivitasnya menggali kubur, mengurusi makam Dahdah yang ada di Damaskus ini, sebut saja dia sebagai penggali kubur, didatangi oleh seorang wanita. Wanita ini ngomong kepada si penggali kubur tersebut, wahai penggali kubur, tolong buatkanlah satu liang lahat untuk saya yang akan saya gunakan untuk menguburkan keluarga saya yang meninggal dunia. Kata wanita tersebut, karena tugasnya adalah menggali kubur, maka si penggali kubur ini dengan permintaan wanita tersebut akhirnya menggalikan liang lahat yang akan digunakan untuk menguburkan keluarga si wanita tersebut. Selang 1 jam kemudian
si wanita bersama dengan rombongan yang membawa jenazah tiba di pekuburan Dahdah, dan kemudian jenazah tersebut sampailah di liang lahat yang akan dia digunakan untuk menguburkannya itu. Kemudian si penggali kubur ini, karena profesinya adalah menggali kubur dan menolong seluruh prosesi pemakaman jenazah di makam Dahdah tersebut, maka penggali kubur ini ketika jenazah sudah datang, dia turun di liang lahat yang sudah dia gali untuk membantu menolong, mengangkat jenazahnya, menurunkan jenazahnya ke dasar tanah. Ketika penggali kubur ini mengangkat jenazahnya, mau meletakkan di bawah tanah, ternyata tiba-tiba dengan mata kepalanya sendiri dia melihat bahwa tanah yang dia gali tersebut, liang lahat yang dia masuki bersama mayat untuk dia makamkan tersebut mayatnya, ternyata liang lahat tersebut dalam pandangan matanya terbuka luas dan nampak di matanya sebuah taman yang sangat indah, taman yang belum pernah dia lihat di dunia ini, taman yang sangat indah. Itulah taman surga. Riyadil Jannah fit dunya, taman surga yang ada di dunia, dia lihat dengan mata kepalanya sendiri ketika mau memasukkan jenazah ini ke dasar tanah. Taman yang begitu indah dia lihat. Kemudian dia melihat si penggali kubur ini ada 2 orang menunggang kuda dan meminta mayatnya tersebut untuk dibawa pergi oleh 2 orang penunggang kuda itu. Seketika itu pula si penggali kubur langsung pingsan tak sadarkan diri karena melihat sesuatu yang begitu luar biasa dalam hidupnya, belum pernah dia alami. Dia pingsan. Orang-orang yang lain yang mengantar jenazah pada waktu itu tidak melihat apa-apa dari peristiwa ini, sehingga orang-orang kaget, "Loh, kenapa si penggali kubur ini pingsan?" Akhirnya ketika penggali kubur itu pingsan, diangkatlah si penggali kubur itu, kemudian dipercikkan air. Selang berapa lama kemudian si penggali kubur ini siuman, terbangun. Ditanya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, "Wahai kisana, wahai si penggali kubur, ada apa? Kamu tadi kok pingsan? Kenapa?" Dikira mungkin karena kelelahan sama orang-orang di sekitarnya, sehingga dia pingsan. Akhirnya si penggali kubur kemudian menceritakan kejadian yang sangat aneh yang dia alami. "Sesungguhnya," kata penggali kubur, "saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat ada hamparan yang sangat luas, taman yang sangat indah. Itu adalah taman surga. Saya juga melihat ada 2 orang penunggang kuda yang membawa jenazah ini." Itu kata penggali kubur. Kemudian orang-orang tidak percaya dengan apa yang dikatakan penggali kubur ini. Yang dikatakan oleh orang-orang malah, "Mungkin kamu ini hanya halusinasi saja. Apa yang kamu lihat itu hanya sebuah halusinasi belaka. Mungkin hanya seperti itu," kata orang-orang di sekitarnya. Kemudian orang-orang, para pengantar jenazah dan keluarganya pulang semua ke rumah masing-masing. Si penggali kubur ini pun juga pulang ke rumahnya setelah prosesi pemakaman jenazah selesai. Setelah prosesi pemakaman jenazah itu, dia terus kepikiran apa sebenarnya kejadian yang dia alami ketika menguburkan jenazah itu.
Waktu terus berlalu. Beberapa bulan kemudian, ternyata wanita yang dulu pernah meminta tolong untuk menggalikan kubur, memakamkan keluarganya itu, datang lagi ke penggali kubur ini. Datanglah wanita itu, "Wahai penggali kubur, saya minta tolong buatlah galian kubur untuk saya gunakan memakamkan saudara saya." Bukan saudara, keluarga saya yang meninggal. Akhirnya dengan perintah itu si penggali kubur menggali tanah yang akan dia gunakan untuk memakamkan keluarga dari si wanita itu. Selang berapa lama kemudian jenazah pun datang. Setelah jenazah datang, maka akhirnya seperti biasanya si penggali kubur membantu prosesi pemakaman. Mayat diangkat oleh si penggali kubur dan akan dimasukkan di dasar tanah di liang lahat tersebut. Seketika itu juga hal yang sama dialami oleh penggali kubur. Ketika mayat mau diturunkan ke dasar tanah, dia melihat di liang lahat tersebut terhampar luas taman yang begitu indah. Itulah riyadil jannah fid dunya. Taman surga yang begitu indah yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia juga melihat ada 2 orang penunggang kuda yang datang kemudian meminta jenazahnya itu untuk dia bawa pergi. Akhirnya jenazahnya dibawa pergi. Seketika itu pula si penggali kubur langsung meloncat keluar liang lahat itu dan menemui wanita tadi. Penggali kubur menemui wanita tadi yang menyuruhnya untuk menggalikan kubur buat keluarganya tadi. "Wahai wanita," tanya si penggali kubur, "kamu ini sebenarnya siapa? Dan siapa orang yang dimakamkan tadi?" Si wanita itu menjawab, "Wahai penggali kubur, sesungguhnya aku ini adalah seorang ibu yang mengalami musibah dengan musibah kematian anakku. Sesungguhnya anakku yang pertama itu anakku yang meninggal dunia, dan yang kedua yang dimakamkan ini juga anakku yang meninggal dunia." Lantas tanya si penggali kubur, "Sebenarnya anakmu itu amalannya apa? Amal ibadahnya seperti apa? Bagaimana kok dia bisa memiliki kemuliaan seperti itu?" Tanya si wanita lagi, "Sebenarnya kemuliaan apa yang dimiliki anakku?" Jawab si penggali kubur, "Sesungguhnya aku melihat dalam proses pemakaman anakmu yang pertama dan anakmu yang kedua ini, aku melihat sebuah kejadian yang luar biasa. Aku melihat taman surga dan anakmu dibawa oleh 2 orang penunggang kuda yang tidak aku kenali. Dia dimuliakan oleh Allah ketika dia meninggal dunia. Sebenarnya amalannya itu apa?" Kemudian jawab si wanita dengan wajah yang bangga, senang mendengar cerita bahwa anaknya bahagia ketika sudah meninggal dunia. Jawab dan penjelasan dari wanita ini, "Sesungguhnya, wahai penggali kubur, anakku itu yang meninggal yang pertama itu adalah seorang ahli ilmi, seorang ahli ilmu. Dia orang yang terus belajar, menghabiskan waktunya
untuk thalabul ilmi, mencari ilmu demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia meninggal duluan. Anakku yang kedua ini, dia adalah seorang yang bekerja, hanya bekerja, yaitu menjadi tukang. Akan tetapi dengan hasil kerja yang diperolehnya itu dia gunakan untuk membiayai seluruh keperluan dari saudaranya yang thalabul ilmi, mencari ilmu tadi. Dia pun akhirnya meninggal dunia. Jadi anakku yang pertama adalah orang yang mencari ilmu, anakku yang kedua adalah orang yang bekerja dan hasilnya dia gunakan untuk membiayai saudaranya yang mencari ilmu ini. Dan dua-duanya meninggal dunia. Setelah mengetahui kisah ini, langsung si penggali kubur tersadarkan bahwa orang yang mencari ilmu dan orang yang membiayai dalam hal mencari ilmu, dia sama-sama dimuliakan oleh Allah ketika dia meninggal. Akhirnya si penggali kubur ini setelah itu langsung pergi hijrah dalam hidupnya, melakukan perjalanan, merubah perilaku hidupnya, tidak lagi mau menggali kubur, tetapi dia akhirnya memutuskan diri untuk pergi mencari ilmu. Perjalanan dia lakukan menuju ke Masjid At-Taubah. Di Masjid At-Taubah ini beliau bertemu dengan seorang ulama yang masyhur pada waktu itu. Beliau adalah Syekh Sa'id Al-Burhani. Ketika bertemu dengan Syekh Sa'id Al-Burhani, pemuda ini ditanya, "Wahai Kisana, saat ini kamu ingin mencari ilmu, tetapi aku melihat wajahmu sudah sangat dewasa, sudah sangat bahkan mendekati tua. Sebenarnya berapa umurmu sekarang ini?" Si penggali kubur ini kemudian menjawab, "Wahai Syekh, sebenarnya umur saya ini sudah 50 tahun. Jadi dia mencari ilmu, tergerak hatinya, tersadarkan diri untuk mencari ilmu itu pada usia 50 tahun. Umur yang sudah sangat dewasa mendekati tua." Syekh Sa'id Al-Burhani terheran-heran. "Lantas apa yang menyebabkan engkau saat ini dengan umur yang sudah mendekati tua itu memiliki semangat yang tinggi untuk mencari ilmu?" Kemudian si penggali kubur tadi menceritakan kisah yang pernah dia alami. Ketika menguburkan orang pertama, seorang pencari ilmu, dia melihat taman surga. Ketika menguburkan orang kedua, seorang yang bekerja dan hasilnya digunakan untuk saudaranya dalam mencari ilmu, dia melihat taman surga. Maka bagiku, kata si penggali kubur, mencari ilmu itu adalah jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia meminta izin kepada Syekh Sa'id Al-Burhani dan diberikan izin untuk memperdalam ilmu agama di Masjid At-Taubah itu. Ketika itu kemudian beliau belajar dengan sungguh-sungguh, dengan sangat giat, dengan menghabiskan waktu-waktu yang dia miliki hanya untuk mencari ilmu. Beliau mendalami ilmu jurumiyah, ilmu sorof, ilmu alat yang lain. Bahkan beliau juga menghafalkan matan-matan, menghafalkan hadis, sehingga pada akhirnya dengan kerja kerasnya yang sungguh-sungguh itu, beliau akhirnya menjadi sosok seorang ulama besar di Damaskus. Beliau adalah Syekh Abdurrahman Al-Haffar yang sangat terkenal pada waktu itu. Beliaulah
Syekh Abdurrahman Al-Haffar, seorang ulama besar Damaskus pada waktu itu, yang berasal dari seorang penggali kubur yang tersadar pada usia 50 tahun. Kemudian beliau berusaha untuk mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya beliau mendapatkan ilmu yang banyak dari usahanya yang sungguh-sungguh itu. Akhirnya seluruh keturunan dari Syekh Abdurrahman Al-Haffar ini juga menjadi ahli ilmi wa ahli khair, ahli ilmu dan ahli kebaikan, sampai kemudian keturunan-keturunannya antara lain yang menjadi ulama besar adalah Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Beliau seorang ulama besar yang masyhur saat ini. Itulah cerita yang sebenar-benarnya dari cerita nyata seorang penggali kubur yang melihat ada taman surga begitu indah ketika memakamkan seorang yang ahli ilmi, seorang yang terus belajar mencari ilmu, kemudian dia meninggal dunia. Yang kedua, seorang yang bekerja dan hasil dari dia bekerja dia gunakan untuk menafkahi, dia gunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan dari saudaranya yang mencari ilmu itu. Cerita ini menunjukkan sebuah kebenaran dari hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat At-Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yang berbunyi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ketika kalian melewati sebuah taman surga, kata Rasulullah, maka hendaknya kalian itu berhenti. Kita ketika melihat taman surga hendaknya berhenti. Kemudian sahabat-sahabat bingung, kok kita melihat taman surga padahal kita kan masih di dunia? Mungkin seperti itu dalam hati para sahabat, sehingga sahabat bertanya, "Fama riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah taman surga itu ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjelaskan, hilakul dzikr. Sesungguhnya taman surga itu adalah tempat-tempat halaqah untuk mengenal, untuk mengingat Allah, halaqah untuk mendalami ilmu agar mengetahui Allah, agar dekat dengan Allah. Itulah halaqah ilm, tempat halaqah keilmuan, halaqah untuk membahas bagaimana cara kita agar dekat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dan dari cerita ini, maka hendaknya kita sebagai seorang mukmin memiliki semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan terus belajar tanpa batas usia. Seberapa usia kita, jangan sampai usia tersebut membatasi diri kita untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, sebagaimana yang dialami oleh Syekh Abdurrahman Al-Haffar dalam usianya yang 50 tahun. Beliau masih semangat menuntut ilmu kepada Syekh Said Al-Burhani, sehingga beliau menjadi seorang ulama yang besar. Dari cerita ini, maka marilah kita terus meningkatkan diri untuk memiliki semangat thalabul ilmi, mencari ilmu hanya demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan niat yang lainnya, bukan dengan niat hanya mencari sebuah ijazah
yang digunakan nantinya untuk bekerja atau bukan dengan niatan hanya ingin menjadi orang yang pintar, terkenal, kelihatan alim, atau bukan niat-niat yang hanya seperti itu, tetapi benar-benar niat thalabul ilmi lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sebuah riwayat, cerita, dan hadis yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, keluarga saya, dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin rahimakumullah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.